Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradil. Sila ini disimbolkan dengan rantai berwarna kuning dengan latar belakang berwarna merah. Mata rantai sebelah melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai merah melambangkan perempuan. Mata rantai tersebut saling berkaitan, yang berarti setiap manusia harus bersatu sehingga kuat layaknya rantai. Makna sila kedua antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Yang kedua, bangsa Indonesia anti terhadap penjajahan. Yang ketiga, beradab dalam setiap tindakan dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Kemampuan Pancasila dalam bernegara ini menyesuaikan sila kedua antara lain menjunjung teman dan sakit, menyambungi kerja bersih, dan berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Sila ini disimbolkan dengan pohon beringin dengan latar belakang berwarna putih. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Akan mengingatkan pada pohon beringin sebagai lambang dan bukti keragaman budaya di Indonesia. Makna sila ketiga antara lain sebagai berikut. Yang pertama, negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mencintai persatuan dan kedamaian. Ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Pengamalan Pancasila pada kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila ketiga antara lain mencintai dan memakai produk buatan Indonesia, cinta tanah air, dan ikut serta menjaga keamanan lingkungan. Sila keempat berbunyi kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah berwakil. Sila ini disimbolkan dengan kepala berbang dengan latar belakang berwarna merah. Bagi merupakan hewan sosial yang sudah terbentuk sebagai manusia yang selayaknya bersifat serikal. Pengambilan keputusan yang akan dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah yaitu pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah. Makna sila keempat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan keputusan mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, berani bertanggung jawab terhadap setiap keputusan. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila keempat antara lain berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan masalah. Tidak memaksakan pendapat atau kehendak sendiri. Ikut serta atau memilih. Sila kelima berbunyi keadilan sosial dan rakyat Indonesia. Sila ini disimbolkan dengan padi dan kapas dengan latar belakang berwarna putih. Padi dan kapas diartikan sebagai salah satu kebutuhan dasar rakyat Indonesia tanpa memandang kedudukannya. Artinya, tidak ada kesenjangan antara satu dengan yang lain dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut. Makna sila kelima antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adil, tetapi bukan berarti harus sama. Yang kedua, mau bekerja keras. Yang ketiga, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila kelima antara lain bersikap adil pada sesama, menyeimbangkan hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Nah, anak-anak, mari kita mengenalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum belajar. Ya, jadi dalam video kali ini kalian mengapa toh harus menerapkan nilai tentang Pancasila di kehidupan sehari. Kenapa? Ngapain? Biar ngapain? Ayo, kenapa kalian itu harus menerapkan nilai Pancasila di kehidupan keseharian kalian? Untuk apa? Untuk apa? Biar kalian itu bisa saling bekerja sama, saling kompak, kemudian
Tugas kalian Bovi belum. Kemarin kan perjanjiannya Bovi bikin kelompok ya. Ini teman-temannya udah seperti kelompoknya masing-masing. Udah. Ibu Bovi akan membagikan lembar kerja peserta. Oke? Kalian mengerjakan setiap kelompok akan Bovi kasih gambar, kemudian kelompoknya mengerjakan seperti ini. Nanti ada carilah gambar tentang kegiatan di rumah. Kemudian gunting gambar tersebut. Tempelkan bawah satu kelompok bawah. Diskusikan makna Pancasila dan perwujudannya apa. Gambarnya ditempel dulu. Makna Pancasila dan perwujudannya silakan berapa? 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Oke? Jelas ya? Nih, ditulis dulu kelompoknya. Nih. Nama kelompoknya ditulis. Panggilan saja, nama panggilan coba. Panggilan saya Mas Rafi. Nih, Bovi akan memberikan gambaran dari anaknya. Nih, ada gunting di sini, ya. Ini ada gambarnya, kamu potong dulu. Ya. Ini ada guntingnya sekalian. Yuk, silakan. Coba kalian paham atau belum tentang materi yang sudah Bovi lihat di video, udah kalian pelajari di video ini. Tadi Bovi sudah menerangkan juga gimana makna Pancasila di kehidupan masyarakat. Silakan coba Bovi pengen tahu maksud berapa paham pekerjaan yang Bovi kasih. Ya, yuk. Ini caranya. Ya jelas atau belum, silahkan kalian mengalami dulu tulisannya. Kemudian di gambarnya ditempel. Iya, ini dirapiin. Ini akan ditulis yang kelompoknya, bagaimana kerjasamanya, pertemuannya. Ada yang belum jelas mau ditanyakan? Ya boleh. Kalau punya gunting lain boleh gantiin kan banyak dulu. Yang punya gunting kalau udah setelah diikuti kemudian yang lagi di kelompok belakang.
bagaimana gambarnya apa, nanti Bobi bantu. Kemudian kalau enggak kalian coba pahami di buku paket ini. Ya, kalian lihat buku paket ini yang sudah kita soalnya. Ayo. Mana bukunya? Ayo, kita. Ayo, ayo. Kira berapa? Ya. Kegiatannya apa? Gitu. Sudah selesai? Oke, ditunggu sebentar ya. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Setelah ini kalian akan presentasi hasil di diskusi kelompok kalian. Ya, nah, dan saya yang belum diselesaikan dulu. Ambil kopi aja siapa yang maju pertama kali. Ya. Sudah selesai? Yuk, yang ini udah selesai semua, silakan kita coba yang tadi kita presentasikan hasil kalian ya. Ini dari kelompok siapa ya? Bang Bisa yuk, kelompok berapa? 1, 2, 3 nih yang berjumpa silakan kelompok Bang Bisa semuanya masuk ke depan untuk presentasi hasil diskusi ya. Nanti teman-teman lainnya bisa menanggapi pendapatnya bagaimana, setuju atau tidak, kemudian bisa sarannya bagaimana ya, anggapan kalian bagaimana. Yuk atau dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Yuk. Bukan dulu. Dengar tidak? Saya yang rasio. Ya bareng. Akan menunjukkan. Gambar pertama mulai dari Mbak Karisa, yuk gantian. Gambarnya ditunjukkan sini. Gambar ditunjukkan gini loh. Ditunjukkan gini. Gambar pertama tentang apa? Tentang apa? Ya tentang bagus ya. Berarti sila berapa? 4. Lanjut gambar. Yuk, ditunjukkan dulu gambar apa ini? Apa? Ayo bilang. Menolong orang pas kebanjiran. Jadi silang berapa menolong teman itu? Menolong teman silang berapa? Silang berapa Mbak Cici? Menolong teman. Ayo. 2. Yuk, nomor 3 gambar apa? Sedang memperingati hari persatuan. Berarti silang berapa? 3, betul. Yuk, lanjut. Gambar apa? Bukan dong. Lanjut. Berdoa sebelum
Bermain dengan adil. Sila berapa? Mana sila berapa bermain dengan adil? 5. Yuk. Yuk. Setelah pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat itu apa? Setelah berdiskusi, bisa membedakan tadi, memahami, membedakan makna sila Pancasila antara 1, 2, 3, dan 4. Ada gambar-gambar kegiatan yang ada di masyarakat yang sudah kalian kerjakan tadi. Lalu juga kita sebelum evaluasi diri, sebelum mengerjakan hasil informatif untuk kalian mandiri, yaitu wajib punya asesmen yang harus kalian lakukan. Apa itu? Silakan jawablah pertanyaan pada gambar ini. Kemudian nanti dijawab pertanyaannya. Habis itu yang kedua pilihan ganda. Kami bagikan evaluasinya untuk asesmen informatifnya dikerjakan sendiri-sendiri. Baliknya, bolak-balik ya itu ya. Namain, jangan lupa nama dan ya. Ayo, namain. Namanya itu pada saat itu aplikasi. Dinamain kelasnya. Oh ya. Ya. Yuk, silakan nama dan kelasnya ditulis kelas 4. Kerjakan sendiri-sendiri. Cara mandiri ya. Kali ya.
sudah selesai. Ada yang sudah selesai semuanya? Oke, lanjut. Ya, udah selesai semuanya? Ini dikumpul yuk. Belum? Kan belum ya, nggak apa-apa, ayo dikumpulin. Oh ya, selesai. Selesai, mana udah selesai, oke. Ya udah, oke. Nah, yuk kembali ke tempat. Oke, semuanya sudah dikumpulkan? Sudah. Gimana pelajaran hari ini? Seru, senang atau tidak? Seru, senang. Oke. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini kita telah mempelajari tentang apa tadi? Pancasila. Di makna Pancasila di kehidupan di masyarakat. Ya. Kemudian itu sila 1 sampai 5 itu saling berkaitan, saling berinteraksi. Jadi sila 1 sampai 5 itu kalau tidak dilakukan dalam Indonesia ini akan pecah. Jadi kita bisa mengamalkan makna Pancasila di kehidupan sehari-hari supaya Indonesia bisa sejahtera, bisa kuat. Ya, dalam pembelajaran berikutnya setelah ini kita akan membahas bagaimana sejarah perumusan Pancasila. Kan udah tadi mengajarkan makna Pancasila. Nah, besok di pertemuan berikutnya, minggu berikutnya akan membahas tentang perumusan Pancasila. Sejarahnya bagaimana, ya? Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, coba lihat di meja kalian, kan menggunakan putih, menggunakan kertas. Coba bawa meja kalian, kita operasi semua dulu, kita bersihkan dulu, yuk. Punya akibatkan dulu, kita tak guntingnya, kertas-kertas kecilnya dibuang sini, dikumpul sini, yuk dikumpulkan, dibuang di tong sampah. Yang mana? Ada lagi nih? Lanjut. Udah semua? Udah bersih semua? Ya, ayo. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, sikap sempurna. Marilah kita membaca doa setelah belajar. Berdoa mulai. Wa akhiri alhamdulillah dan salam. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.